Perang dagang Amerika Serikat versus Cina. Untung atau buntung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Setiawan, mahasiswa semester 6 Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Di sini saya ingin membahas tentang keuntungan dan kerugian Amerika Serikat dalam perang dagang melawan Cina. Memandang kebijakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik ala Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, tak bisa hanya dilihat dari satu kacamata. Sama seperti kebijakan yang lain, kebijakan tarif impor buatan Trump ini juga memiliki untung dan rugi, terutama bagi Amerika Serikat. Kebijakan agresif ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, Amerika Serikat bisa meraup untung yang besar, namun di lain sisi, kebijakan ini juga bisa membawa mudarat bagi negeri papan Sam. Seperti apa untung rugi bagi Amerika Serikat dalam perang dagang melawan Cina? Mari kita bahas. Pertama-tama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa alasan Trump membuat kebijakan tarif impor ini. Jika disederhanakan, ada 5 alasan yang melandasi pembuatan kebijakan tarif ala Trump. Pertama, tujuan utama Trump adalah ingin mengurangi defisit perdagangan yang dianggap sangat merugikan ekonomi Amerika Serikat. Adapun defisit ini terjadi kalau Amerika Serikat terlalu banyak mengimpor barang dan jasa dibanding jumlah ekspor ke luar negeri. Nah, itulah mengapa besaran persentase tarif perdagangan yang diterapkan Trump terhadap 180 negara berbeda-beda. Besaran itu tergantung seberapa besar defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap negara terkait. Penerapan tarif perdagangan terhadap Cina lebih besar karena tingginya defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Cina. Pada tahun 2024, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Cina mencapai 295,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.964 triliun rupiah. Angka itu naik 5,8% dibanding tahun 2023. Oke, alasan kedua adalah Trump ingin memenuhi janji kampanye yang berbunyi Bring Jobs Back to US atau alias membawa kembali lapangan pekerjaan Amerika Serikat, terutama di sektor manufaktur. Pasalnya, seiring perkembangan, lebih banyak industri manufaktur yang memilih membangun pabrik di negara dengan biaya produksi rendah seperti Cina, India, dan negara-negara di Asia Tenggara. Sederhananya begini, kalau Trump memberikan tarif impor kepada perusahaan-perusahaan asing, harapannya mereka jadi lebih memilih membangun pabrik di Amerika Serikat langsung, ketimbang harus mengekspor ke Amerika Serikat dan terkena biaya impor. Cara ini sekaligus untuk meningkatkan sentimen nasionalis dan populisme, serta menjadi bagian dari slogan andalannya, yaitu America First. Alasan penerapan tarif selanjutnya adalah sebagai senjata diplomatik alias alat tawar dalam perang dagang. Contohnya terjadi pada Cina. Semakin Cina melawan, maka semakin tinggi pula tarif yang diancamkan kepada Beijing. Melalui kebijakan ini, Trump memainkan strategi geopolitiknya demi memperkuat posisi Amerika Serikat dalam negosiasi global, baik di tingkat perdagangan maupun keamanan internasional. Alasan keempat, Trump ingin mengatasi praktik perdagangan yang dianggapnya tak adil. Menurut Trump, banyak negara seperti Cina, Uni Eropa, Meksiko memanfaatkan Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Kelima, Trump ingin melindungi dan memperkuat industri strategis dalam negeri Amerika Serikat seperti baja, aluminium, dan energi. Trump ingin mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap baja dan aluminium dari negara asing, terutama Cina. Apa untung ruginya bagi Amerika Serikat dari kebijakan agresif ala Trump ini? Oke, pertama kita bahas dari keuntungan yang bisa dipetik Amerika Serikat dari perang dagang dengan Cina. Ada 5 keuntungan atau potensi yang timbul dari kebijakan tarif Trump ini. Yang pertama, industri dalam negeri menguat karena produk lokal jadi lebih kompetitif di pasar domestik. Sektor yang diuntungkan kemungkinan besarnya utamanya baja, aluminium, dan manufaktur. 3 komponen yang selama ini banyak diimpor dari Cina. Yang kedua, negosiasi perdagangan Amerika Serikat jadi lebih kuat. Yang ketiga,
Amerika Serikat mengurangi ketergantungan pada barang dan jasa impor asal Cina. Tak hanya menciptakan kemandirian ekonomi, lapangan pekerjaan pun diharapkan turut menjamur. Yang keempat, meningkatkan pendapatan langsung ke pemerintah federal. Yang kelima, menarik minat investor asing. Nah, ini cukup menarik. Bisa dibilang, kebijakan Trump ini berpotensi menarik investor asing, tapi bisa menjauhkan juga. Investor asing bisa saja masuk karena ingin mengincar tarif impor yang lebih menguntungkan, pasar yang besar, dan perlindungan industri domestik. Namun, mereka juga bisa ragu karena kebijakannya agresif dan mendadak. Kecenderungan biaya produksi yang tinggi, resiko retaliasi dagang, dan terganggunya rantai pasok global karena bahan mentah atau komponen dari luar negeri jadi lebih mahal. Sebenarnya investor asing bisa saja masuk, asal perusahaan-perusahaan terkait pasar yang kuat di Amerika. Sebenarnya investor asing bisa saja masuk, asal perusahaan-perusahaan terkait punya pasar yang kuat di Amerika Serikat. Sekarang, apa saja kerugian yang mungkin dialami Amerika Serikat? Amerika Serikat bisa mengalami ke-6 kerugian dari diterapkannya kebijakan tarif impor ini. Yang pertama, lonjakan harga produk impor. Dalam jangka pendek, warga Amerika Serikat harus mengalami kenaikan harga pada produk-produk seperti elektronik, kendaraan, dan produk pertanian. Yang kedua, balasan dari negara lain, terutama pada produk pertanian seperti kacang, kedelai, dan daging. Hal ini sudah terjadi dalam perang dagang dengan Cina. Yang ketiga, terganggunya rantai pasokan yang efisien. Banyak perusahaan di Amerika Serikat bergantung pada komponen impor. Ketika komponen tersebut dikenai tarif, biaya produksi pun melonjak. Sementara, Cina sudah membangun jaringan logistik dan infrastruktur yang kuat. Ditambah lagi, tenaga di Amerika Serikat jauh lebih mahal, sekitar $30 Amerika Serikat per jam atau $500.000 dibanding Cina yang hanya sekitar $12 atau $200.000 per jam. Yang keempat, penurunan minat investor asing. Yang kelima, kontraksi pada sektor tertentu. Keenam, pembalasan dari negara mitra lain seperti Cina. Dampak terhadap perdagangan global. Secara global, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina telah menciptakan ketidakstabilan ekonomi dunia. Beberapa dampak penting antara lain, penurunan volume perdagangan global. Menurut laporan WTO pada tahun 2019, volume perdagangan global menurun hingga 0,9%, jauh dari perkiraan sebelumnya. Perubahan rantai pasok global. Perusahaan multinasional mulai merelokasi produksi dari Cina ke negara-negara lain seperti Vietnam, Indonesia, dan Meksiko. Eskalasi ketegangan ekonomi internasional. Negara-negara lain seperti Uni Eropa dan Jepang mulai mengembangkan strategi perdagangan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan Trump. Itu tadi sejumlah perhitungan untung dan rugi dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dalam penerapan kebijakan tarif resiprokal ala Donald Trump. Ada beberapa hal yang harus dikorbankan Amerika Serikat, namun ada pula potensi cuan besar di balik penerapan kebijakan agresif ini. Kesimpulannya, semua tergantung pada situasi geopolitik dunia dan respon dari negara-negara mitra Amerika Serikat. Kira-kira, bisakah Amerika Serikat tetap menjaga stabilitas kondisi ekonominya dan memastikan bahwa kerugian tidak lebih besar dari keuntungan yang didapat? Mari kita tunggu kabar selanjutnya. Demikian presentasi saya mengenai materi untung rugi perang dagang Amerika melawan Cina. Saya berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perang dagang. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan lampirkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.